kita harus tahu dulu maksud analis data itu apa sih, menganalisa data itu apa sih. Jadi ada 4 tipe kita menganalisis data. Yang pertama ini descriptive analis, analis deskriptif, analisa deskriptif kalau bahasa Indonesia-nya. Analisa deskriptif ini lebih ke kita mau menganalisa apa yang terjadi. Nah, ini biasanya kita punya data historis, data yang terjadi beberapa bulan, beberapa hari sebelumnya. Ini kita mau melihat ini apa yang terjadi di, misalkan kalau kita punya data penjualan, ini penjualannya bagaimana setahun belakangan atau 5 tahun belakangan. Yang kedua, diagnostic analytics atau analisa yang sifatnya mendiagnosa atau mencari. Ini lebih ke kenapa sih ini bisa terjadi seperti itu. Nah, mungkin ini lebih ke nggak cuma historis juga, tapi lebih berkaitan ke indikator-indikator lain atau korelasi lain. Misalkan kita data penjualan kita korelasikan dengan iklan, ataupun misalkan penjualan es krim kita korelasikan dengan musim hujannya, curah hujannya dalam setahun ini, kita akan mendapatkan hasil nih kenapa kira-kira misalkan menjual es krim itu turun di musim dingin. Ya jelas karena emang orang hujan jarang mencari es krim, di musim panas akan naik. Yang ketiga, predictive analytics atau analisanya yang sifatnya ini meramal, bukan meramal klinik, tapi lebih meramal yang sifatnya ini rasional. Jadi biasanya kalau kita prediksi ini rasional itu lebih ke kita harus tahu data-data sebelumnya, polanya bagaimana, ataupun dan sebagainya lah. Misalkan yang paling gampang itu ya perakhiran cuaca, itu biasanya kan kadang-kadang karena melihat pola-pola sebelumnya dan melihat pergerakan angin yang ada sebelumnya. Yang terakhir itu ada prescriptive analytics. Analisa yang sifatnya preskriptif ini lebih ke apa yang kita harus lakukan setelah kita mendapatkan analisa itu. Jadi ini sifatnya ini menyimpulkan atau setelah kita dapat deskriptifnya, dapat diagnosanya, dapat prediktifnya, kita menentukan kira-kira langkah apa yang harus kita buat. Misalkan kita punya target, tahun depan kita mau penjualannya targetnya segini berdasarkan prediktifnya ini. Nah, kita ini presentasi butuh apa? Ya misalkan ya udah kita tentukan strategi kita, misalkan nanti marketingnya bagaimana, terus produksinya bagaimana, ya itu semuanya dikumpulin, diramu semua, jadi punya keputusan dari hasil-hasil analisis yang ada. Kita lanjut. Jadi pivot table di Excel ini fungsinya itu adalah sebagai analisa deskriptif, itu menggambarkan, hanya saja menggambarkan saja pivot table ini. Pivot table ini yang pertama ini summarize historical data, maksudnya itu adalah lebih ke menyimpulkan data-data historis yang ada. Misalkan kayak tadi saya sebutkan data penjualan tahun lalu, ini kita menyimpulkan recording in progress, kira-kira ada penjualannya bagaimana, itu kita simpulkan. Misalkan di region ini penjualannya berapa, di region sini penjualannya berapa, dan sebagainya. Yang kedua, membantu untuk mengetahui atau membantu kita ini mengetahui atau memahami tren, pola, dan total. Kalau penjualannya jelas total penjualannya berapa, nih kita membantu nih bagaimana trennya, misalnya bulan A, bulan Januari gimana trennya, bulan Februari gimana trennya, di bulan akhir bulan trennya gimana. Ini kita punya pivot table ya, fungsinya seperti itu untuk mengetahui trennya itu. Kalau ke orang-orang yang main stok saham ataupun pasar uang ya ngerti ini kapan kita naik turun, ini kan memang ada polanya seperti itu. Yang ketiga, menjawab pertanyaan seperti bagaimana penjualan di misalnya daerah tertentu, terus terus apa produk yang paling terjual paling banyak, itu pakai pivot table sangat membantu sekali.
asalkan punya datanya. Kalau nggak ada datanya, nggak ada datanya percuma. Yang terus kenapa kita pakai pivot table nih di Excel ini, salah satu tools yang paling kuat ya, paling banyak sering dipakai orang. Kenapa pakai pivot table? Karena pertama cepat, langsung kita mungkin bertemu data-data yang jumlahnya mungkin bisa puluhan ribu baris, ratusan ribu baris. Ini bisa kita summarize atau kita simpulkan ini dengan mungkin beberapa klik saja. Yang kedua, dynamic analysis. Jadi sifatnya ini bisa dinamis. Jadi kita misalkan kita mau pindah, kita mau mengetahui penjualan, misalnya ada 4 penjualan produk makanan, minuman, produk lain-lain, kita bisa tinggal klik-klik-klik. Oh, makanannya segini kejualnya. Oh, minumannya segini. Ini bisa tinggal klik doang pakai slicer, pakai filter itu. Yang ketiga, kenapa pakai pivot? Ya mudah. Jadi kita nggak perlu ngafalin rumus, kita cuma tahu, perlu paham doang apa yang kita persiapkan untuk membuat pivot table itu. Yang keempat ya tentu untuk large dataset ini, untuk dataset yang sangat jumlahnya besar, mungkin puluhan ribu, ini ya sangat ideal karena kita tidak perlu buat rumus lagi. Nah, pivot table ini biasanya dipakai buat apa? Yang pertama, yang biasa dipakai itu buat sales reports by product origin. Jadi buat data penjualan, laporan penjualan berdasarkan produk atau berdasarkan daerah. Yang kedua, employee headcount by department. Misalkan kita punya data pegawai, kita bisa ngitung nih, misalkan departemen keuangan berapa, terus finance berapa, misalkan SDM berapa orang, ini bisa pakai pivot table. Inventory status summary, lebih ke barang-barang, sisa barang di gudang, misalkan ada berapa, masuk berapa, ini bisa kita pakai pivot table juga. Terus yang keempat, customer feedback analysis. Nah, misalkan kita punya data kriteria saran, misalkan orang kan masukin kriteria saran misalnya di web lewat Google Form. Nah, kita bisa olah nih pakai pivot table. Nah, yang Bapak Ibu akan dapat di training ini adalah, yang pertama, Bapak Ibu pasti akan yang mungkin belum pernah bikin pivot table, bakal pertama kali membuat pivot table Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu nanti bisa mau customize. Jadi kan di pivot table itu ada rows, ada columns, ada values, bisa saya jelaskan di data pelatihannya. Nah, nanti saya juga akan jelaskan tentang filters dan slicer itu maksudnya buat apa. Kedua, yang keempat, ketika kita ada data baru ataupun data yang berubah ini kita bisa kalau data tambahan atau tambah pengurangan, ntar bisa di refresh. Jadi pivot table-nya langsung otomatis update. Yang terakhir itu saya akan jelaskan juga mungkin pivot chart yang basic aja, data diagram atau data grafik seperti itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita mulai itu saja presentasi PowerPoint-nya. Berhubung ini pelatihan gratis, mungkin Bapak Ibu bisa berkontribusi dengan saya ini. Mungkin yang pertama, kalau follow udah pada follow, alhamdulillah. Mungkin yang belum subscribe YouTube saya bisa ke Muhammad Faris, nama YouTube-nya, ataupun kalau Bapak Ibu punya ibaratnya ya, kalau mau berkontribusi atau mau diberi sumbangan pada saya, bisa ke traktirnya, ntar saya copy file linknya ke yang ada di Zoom ini. Terima kasih. Mungkin sebelum kita mulai ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Langsung mulai aja ya. Iya Pak, mulai. Jadi ada 2 file ya, yang pivot file yang saya kirimkan, pivot file mentah sama pivot file jadi. Jadi
nanti kita akan membuat pivot table-nya seperti ini. Ada slicernya, jadi tinggal dipencet-pencet. Misalkan kita mau ngeliat penjualan di Boston, tinggal pencet Boston. Kita mau bandingin Boston sama New York, pencet bisa seperti ini. Oh, saya mau yang 2024 aja, bisa seperti ini. Saya mau dua-duanya deh, 2024 juga bisa seperti ini. Jadi cepat, langsung kita nggak usah kotak-kotak ketik rumus lagi, langsung tersedia, grafik tersedia, tabelnya tersedia. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa langsung buka pivot file mentahnya. Sudah dibuka semua ya? Nah, jadi ini ada 245 baris file data penjualan ya, data penjualannya ini data penjualan makanan sih di US. Produknya ada kurang lebih ada 9 setahu saya. Ada wortel, ada gandum, coklat, ararut. Ararut itu kayak seperti ararut kayak seperti umbi-umbian tapi di Amerika sana, di US sana. Terus ada potato chips, kentang. Ya, banyak, ada 9 jenis produk lah. Ada kategorinya. Nah, kita nanti akan buat pivot table berdasarkan data yang ada ini. Nah, sebelum kita mulai membuat pivot table, kan kalau pivot table ada di insert di sini ya. Saya ngasih tips buat Bapak Ibu nih. Ini kan datanya masih berupa range ya, belum berupa table. Jadi kalau di Excel ini ada bentuknya range, ada bentuknya udah format pivot table. Nah, kalau bentuknya range kita langsung pivot table kanan ini. Nah, ini kalau seperti ini pasti bentuknya range karena ada alamat A1 sampai I245. Kalau kita masih belum berubah jadi bentuknya table, kekurangannya adalah ketika kita masukin data di I246, datanya nggak masuk nanti pivot table-nya. Jadi baiknya kita format as table dulu, di Ctrl A aja nih, dari A1 Ctrl A aja, terus di home ada format as table atau shortcutnya Ctrl T. Nah kan, tabelnya itu di mana? Di IA1 sampai I245. Ini dicentang aja karena udah ada nama kolomnya. My table has headers. Oke. Nah, ketika ini udah sebagai table, maka ini ada nanti muncul di sini nih. Maaf. Nah, ini di sini langsung ada table design di kanan sini, di atas kanan. Nah, ini tabelnya kita berubah, bisa kita ubah nama tabelnya. Misalkan data sales. Dan nama table nggak boleh pakai nama pakai spasi ya. Kalau mau pakai spasi paling kita ganti dengan underscore. Terserah Bapak Ibu tabel namanya nama apa. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Ini ketika udah jadi table, langsung aja insert pivot table from table range. Berubah kan, tadinya berupa bentuk range, ada tulisan A1 sampai I245 tadi. Langsung nama tabelnya tadi, data underscore sales. Nah, saya ingin jelaskan nih, ketika udah ini, sebentar, maaf, dari ulang ya saya lupa jelasin yang maksudnya. Saya sebentar. Ketika Bapak Ibu masuk pivot table,
Ini kan ada dua pilihan, new worksheet sama existing worksheet. New worksheet itu berarti kayak tadi, langsung buka sheet baru. Kalau existing worksheet, kita bisa milih misalkan portable kita mau di sini deh, berarti langsung di sini ntar munculnya. Tapi sementara kita pakai new worksheet dulu. Nah, ini muncul pivot table. Nah, yang perlu diperhatikan ini adalah fields-nya ini. Ada empat kotak di pivot table fields ini. Ada filter, column, row, sama values. Kalau filter ini sifatnya dia hanya untuk sebagai tombol filternya. Nanti ntar kita jelasin. Yang pertama ini lebih ke row sama column. Row itu lebih ke baris. Kita mau pivot table-nya ini ke bawah atau ke samping. Kalau kita ngeliat file yang jadi itu, kan yang rows-nya itu adalah tadi apa? Produknya. Berarti produknya adalah rows. Terus kolomnya tadi adalah kotanya kan. Kolom tuh ke samping. Nah, ke samping. Nah, ini kan masih kosong karena masih row sama kolom doang, belum ada nilainya. Nah, nilai ini kita isi dengan yang ada nilainya, misalnya bisa quantity, bisa unit price, karena atau bisa total price. Karena sesuai contoh kita pakai total price, maka kita masukkan total price ke values. Nah, values ini bisa kita ubah. Ini kan kalau otomatis, jadi values kita masukin kolom total price ke values. Kalau semua kolomnya dibentuknya, karena semuanya bentuknya angka ya di total price ini ya, semuanya bentuknya angka kan. Maka ketika kita masukin total price ke values, otomatis dia jadi sum. Beda kalau misalkan jenisnya adalah bukan angka tapi teks, berarti dia akan menjadi count, bukan sum, karena memang nggak bisa dijumlahkan, karena memang kategori kan jenis datanya dia teks kan, bukan number. Seperti itu. Nah, yang tadi saya bilang untuk menghitung tadi, misalkan kayak contoh itu ya, buat hitung-hitung tadi apa, department apa, kalau ada data pegawai untuk menghitung apa jumlah pegawai di departemen tertentu ya pakai count ini, bukan pakai sum. Tadi karena contoh pakai total price, masa values-nya otomatis langsung jadi sum. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya masih, Bapak Ibu? Pertanyaan. Mas, cara nambahin datanya nanti gimana? Nambahin data, oh maksudnya nambahin data kalau di bawah ya? Nanti kalau, nanti ntar kita jelasin pas terakhir. Sampai ini jelas ya? Total price. Nah, filter buat apa? Nah, filter ini nanti buat kita memfilter yang kita mau inginkan. Ya, maaf. Bentar. Misalkan kita mau filternya berdasarkan region, kan ada tadi ada barat, ada timur ya di data itu. Ada west sama east ya. Nah, filternya ini kalau kita masukin region di sini, maka kita misalkan mau east doang. Nah, ini berarti cuman penjualan yang di east doang. Terus kalau mau west seperti itu. Jadi fungsinya filter di sini seperti apa ya, buat filter, buat memilih
data yang sesuai yang ada di sini ini. Seperti itu. Karena ini nggak ada, kita seperti ini. Nah, terus selain itu di rows ini juga bisa seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kita mau rows-nya ada 2. Maaf, jangan ya kategori. Persen produk di atas. Maaf. Nah, jadi ada 2 ini, ada 2 tingkat. Ada di rows-nya ada kategori sama produk. Nah, ketika ini kategori produk ini, nah kita bisa ada tanda plus sama minus ini. Ini untuk dikelompokin. Karena kan tadi kan yang masuk bars itu banana, brand sama carrot, cookies itu arrowroot, chocolate chip, mulai resin. Bisa seperti ini juga pivot table ini. Kalau kita masukin kelompokannya di sini, di rows ini. Atau juga bisa seperti ini. Desain, Bapak Ibu desain ini. Karena kan dia modelnya model bukan tabular. Layoutnya kita bisa ubah jadi tabular, jadi seperti ini. Totalnya kebanyakan, bisa kita ubah juga. Soal totalnya nggak usah deh, jangan soal total. Seperti ini. Atau enggak, Mas, saya mau yang bars ini, ntar mau saya ubah, mau di copy paste ke tabel baru, barsnya supaya ada diulang, gimana Mas? Langsung kita klik kanan. Maaf, enggak. Repeat item labels. Seperti itu. Sampai saat ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Mas Arfa, insert nambahin data yang mana Mas? Lewat di mic aja Mas. Kalau mau nanya. Di PES yang ini Mas ya, di PES itu nggak ada audionya. Tadi kan Masnya ngasih contoh data itu totalnya itu ada 245. Kalau saya mau nambahin 10 file lagi, ya gimana? Tinggal input aja apa copy insert atau gimana supaya dia ketangkep tuh sama pivot. Jadi langsung otomatis update gitu. Oh, iya Mas, tadi saya jelasin di awal tuh, kita udah sebagai format table, ntar kita tinggal misalkan gini, karena udah sebagai format table, ntar kita masukin di bawah ini, ntar otomatis ntar kita tinggal klik kanan refresh, ntar otomatis update sendiri ke pivot. Ntar kita coba kita simulasi Mas ya, ntar ya. Pivotnya harus berkala di refresh ya, nggak bisa otomatis gitu. Takutnya saya lupa refresh. Kalau refresh itu, kalau dia Mas close tuh otomatis langsung ke refresh sih. Ada di settingnya juga bisa di refresh. Ada setting refresh tuh, ada setting sendiri emang di Excelnya. Bisa refresh 5 menit sekali. Ntar ada settingnya juga sih. Tergantung Mas mau settingnya refresh, bisa manual. Tapi ke otomatis sih kalau Mas close terus save itu otomatis sudah pasti ke refresh. Jelas ya Mas ya? Siap Mas, enggak dilanjut. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita mau lihat bikin seperti contoh tadi ya. Jadi mungkin kita yang kategori kita ini bisa kita buang juga langsung gini, seperti ini. Mungkin kalau menurut itu kita nggak usah pakai, kemudian totalnya nggak usah pakai. Nah terus juga di pivot ini
Kita juga bisa kombinasi dengan, kalau Mas Mabanya pernah belajar conditional formatting, ini bisa diubah kelihatan seperti data bars seperti ini. Itu semuanya langsung draft data bars. Atau grand totalnya di kolom aja deh, di rows. Maaf, di bawahnya aja ya data ini. Seperti ini. Nah, terus kita masuk ke, nah, terus di pivot ini bisa juga kita melihatnya bukan bukan sebagai angkanya tapi persentasenya. Mas bisa klik kanan, Mas tombanya show values as percent of grand total. Nah, ini langsung otomatis sebagai persentase. Saya juga mau dua-duanya nih, Mas. Bisa juga nih kita kanannya di sini. Tapi agak ribet ya kelihatannya. Jadi dua-duanya nih, ada persentase, ada nilainya sendiri. Agak pusing tapi ngeliatnya sebetulnya. Seperti itu. Terus juga bisa dua ya, Mas. Yang tadi conditional formatting itu gimana sih caranya? kenapa, Mas? Sorry, bisa diulang nggak, Riz? Itu untuk conditional formatting itu gimana? Oh, conditional formatting. Uh, Kita hapus dulu ya. Nah, ini conditional formatting bisa di drag aja di angkanya, di select semua sampai bawah boleh, sampai segini boleh. Ini di sini conditional formatting di home, conditional formatting, data bars, bisa seperti ini. Ya, tergantung Bapak Ibu desainnya mau gimana. Tinggal pilih aja, udah jadi seperti itu. Dan ini bisa disetting juga. Ini 10, masa 10 banyak banget, bisa disetting juga. Mas 10 penuh, harus 10 kan nggak penuh ya, misalkan. Nah, maaf salah. Kita ubah juga supaya 10 nggak penuh. Maksimumnya kita ganti aja. Misalkan maksimumnya 50. Ya tergantung Bapak Ibu mau bagaimana. Maaf salah. Ini jadinya ngaruh ke ini ya. Bentar. Masih penuh juga. Ini kayaknya masih mengaruh ke nilai sel set tadi. Kenapa error? Bentar. Mungkin karena 10 itu dekat sama 12 kali ya. Ada 12 sum totalnya. Bisa jadi karena dekat sama sum totalnya. Coba kalau kita 100 masih penuh juga ya. Coba kita jadi begini ya. Kita nongol ke sana dulu deh. Ini kita 3000 misalkan nggak penuh nih. Yang penuhnya misalnya 5000. Nah, jadi begini. Ibaratnya 60%-nya kan ya. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu di pivot table ini juga bisa ibaratnya ini kan kita punya data tanggal ya. Dan berhubungan tanggal-tanggal ini nggak ada yang error ya. Biasanya kan kadang aja kita punya ngolah data nih, kadang ada data yang error. Apalagi kalau
formatnya beda. Yang kita download formatnya tanggal US kan misalkan eh, bulan dulu baru tanggal gitu, baru tanggalnya kan. Kalau kita kan tanggal dulu baru bulannya, kebalik kan. Mungkin ada kayak gitu kan akan error. Berhubung ini nggak error. Nah, ini pivot table ini ketika ini kan data tanggal nih. Ketika kita jadiin kolom. Nah, ini dia muncul nih langsung otomatis months, quarter sama years. Nah, bisa kita pilih kita mau apa. Bulannya aja deh. Seperti itu. Atau tahunnya aja deh. Di sini ya. Seperti itu. Enaknya portable gitu. Jadi kalau datanya rapi, kita bisa olahnya enak. Set. Seperti itu. Nah, kita mau bikin yang sesuai sama contoh ya. Contoh kan nggak ada tanggalnya tadi ya. Nggak, tahunnya nggak pakai ya. Tahunnya tadi sebagai slicer doang ya. Nah, kalau contoh kan saya pindah ke file contoh ya. Ini ada pivot chart juga. Pivot chartnya tapi ada di kolom X-nya adalah bulan, kolom Y-nya ini adalah values-nya, angkanya kan. Nah, sebenarnya ini kalau di file yang jadi ini, saya punya pivot chart-nya ini nyambungnya ke pivot table ini. Pivot chart itu pasti ada pivot table-nya. Ada di sini. Pivot table-nya itu sebenarnya di sini. Chart-nya tadi di sini. Nah, slicer ini nih berhubung ke sini sama sini. Ketika kita lihat Boston, nah ini juga Boston doang. Seperti itu. Nah, kita coba masukin slicer-nya dulu ya. Nah, slicer itu ada buat fungsi apa? Slicer itu fungsinya kayak tadi kayak apa? Kayak filter tadi. Cuman kan kalau filter tadi kan kalau city nih kita masukin filter ini nggak bisa. Paling kita manualnya bisa di sini. Nah, kalau slicer ini bisa kita bikin tombol sendiri. Masuk ke ininya. Insert. Bentar, gimana saya lupa kadang. Nih, insert slicer. Nah, insert slicer ini sama kayak ini tadi. Pilihannya kita mau yang mau di filter itu apa? Kan kalau di sesuai contoh adalah city-nya, kotanya kan. Nah, ini adalah tombol. Bentuknya tombol ini. Kita pencet Boston, pencet New York, atau Bapak Ibu bisa kontrol, terus untuk bandingin misalkan harus pencet kontrol dulu ya. Sama Los Angeles ya, seperti itu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ini slicer ya, namanya. Boleh Mas, tanya Mas. Iya. Katakanlah ini data tarikan dari sistem ya. Iya. Tapi kalau kita ada karyawan misalnya di counter gitu kan, input sebelum kita olah, namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahannya. Sebelum kita olah, untuk memastikan tidak salah input gimana ya? Contoh, tidak stabil. Tadi yang masuk ke East, misalnya Los Angeles sama Boston. Nah, tiba-tiba Boston dimasuknya ke West gitu sama karyawan kita gitu. Nah, untuk mengantisipasi kita udah olah capek-capek, ternyata data yang nggak valid, itu dari pivot bisa kedetek ya? Itu kalau itu mah masalahnya di entry datanya Mas ya. Itu kalau entry data itu lebih ke ngontrolnya paling ntar pakai itu Mas, pakai data validation Mas. Ketika Mas milih East, nanti yang kanannya ntar kotanya yang ada di East doang. Seperti itu maksudnya. Ngerti nggak maksudnya? Itu bermasalahnya di input sih Mas. Di input nggak bakal bisa ngedetek itu sih. Jadi ntar paling kalau ke detect seperti itu ntar jadi malah berantakan ntar pivotnya Mas. Kalau nggak konsisten seperti itu datanya. Ngerti Mas ya?
Berarti emang harus checkingnya di data mentahnya ya. Data Dari pivot mentahnya. nggak bisa Nah, menemukan ya. berarti sebelum, yang penting juga ketika kita main pivot ini clearing, apa ibaratnya, membersihin data, apa namanya sebutannya sih, clearing datanya itu harus dibersihin dulu datanya lah. Dijelas apa di supaya yang error-error kita kita perbaiki dulu seperti itu. Termasuk tadi kan ada tanggal, kan kadang-kadang tanggal ada yang salah kan. Apalagi data mentah itu, misalnya data mentahnya formatnya tanggalnya US, kita download pas komputer kita downloadnya tanggal Indo, otomatis kebalik-balik. Nah itu fungsinya clearing data seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah Siap-siap lanjut Mas. ini bisa juga shift, kita tekan shift dari Boston San semuanya langsung ke pilih semua. Nah, terus, nah ini kan tadi kita punya pivot table-nya dua tuh ya, kalau yang di file jadinya. Ini kita bisa insert lagi pivot table laut sini, ataupun kita bisa copy aja pivot table-nya, misalkan ke sini. Ini otomatis langsung bikin pivot table sendiri. Salah. Oh saya malah copy-nya enggak. Ini otomatis langsung bikin pivot table sendiri. Beda ini kan, ketika kita ubah di sini, yang kiri nggak berubah, udah beda pivot table, jadi table sendiri dia. Nah kalau di ini kan kita itu bukan produk ya, adalah mount kan kalau yang dicontoh, yang file jadi seperti itu. Nah ini slicer ini nyambung, berubah kan, kita Boston yang tabel kanannya berubah juga. Los Angeles, Mas saya nggak mau nyambung ini Mas, bisa yang mau berubah yang kirinya aja bisa. Ini kita klik kanan, kita report connection, yang baru kan pas yang 3 ya, yang kita mau berubah yang kiri aja deh, nggak berubah kan yang kanan, seperti itu. Berhubung di contoh kita dua-duanya nyambung seperti itu. Nah terus kita baru masukin pivot chartnya. Gimana cara masukin pivot chartnya? Kita masuk ke sini, design, masuk pivot table analyze, di insert ya, maaf. Langsung aja pivot chart ini. Nah di pivot chart ini banyak jenisnya, ada line, column. Kalau pie kan ya tergantung kesesuaian data lah. Masa kayak gini kita pie malah susah bacanya. Makanya kalau contoh kita pakai kolom bar kan, seperti ini, karena kan bandingin penjualan di beberapa atau kota tadi kan. Nah seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal rapin sendiri ya, kalau rapin kan butuh waktu lagi. Nah ketika ini dan pivot chart ini ya nyambung sama slicer tadi, karena kan pivot chart nyambungnya ke pivot table yang ini kan. Ketika pivot table ini berubah, pivot chartnya pasti berubah. Ibaratnya pivot chart adalah penjelasan dari table yang ini, seperti itu. Nah sebenarnya ada lagi sih apa yang selain slicer, kita juga bisa pakai timeline sih. Cuman kalau dicontoh saya pakai untuk tahunnya saya pakai slicer, bukan pakai timeline. Kalau pakai timeline juga seperti ini. Jadi timeline ini kita bisa milih bisa lebih fleksibel sih. Januari otomatis yang kedetek Januari aja, Februari 2024. Nah ini belum nyambung ke yang kiri ya, coba kita sambungin ke kiri juga. Ini Februari,
2024 atau bisa tahun juga 2024 dan 2025. Nah, ini tergantung Bapak Ibu yang mau tampilannya mau gimana. Ini apa? Itu kan selera masing-masing. Atau ini bisa kuartal juga. Kuartal 1 dari 25. Mas, punten, kecepatan. Itu yang date, kalau saya dapatnya vertikal ya, kok Mas horizontal ya? Tadi gimana ya? Yang mana? Yang pivot chartnya atau yang Di slicernya, slicer. slicernya? Oh, ini Iya, bukan saya slicer. dapatnya Oh, ini bukan slicer, Mas. Ini kita uh, timeline jatuhnya. Nah, bentar ya. Ini jadi Bapak Ibu kan tadi kan ke pivot table ini bisa slicer atau bisa timeline. Tadi saya masih jawab timeline yang timeline bukan slicer. Jadi timeline ini cuma yang harus datanya harus ada tanggal semua. Jadi bukan di insert slicer tapi insert timeline. Kalau di contoh saya kan yang di file jadi itu slicer ya. Kalau Bapak Ibu mau pakai slicer kecerahan ini, saya mau jelasin yang timeline ini. Tapi kalau timeline lebih fleksibel sih, bisa kuartal. Bisa pilihannya ada tahun, kuartal, bulan, hari. Kalau hari kan terlalu rigid ya, terlalu banyak. Paling tahun sama kuartal, bulan juga bisa. Dan bulan juga bisa kita pilih juga sih. Misalnya Januari sampai Juni, sampai Mei 2025, tinggal shift aja. Seperti itu. Sorry agak ngulang, boleh nanya yang itu dong, bikin yang pivot table yang kanan tuh gimana sih tadi, bisa Oh, muncul baru gitu. oh, pivot Sorry kanan agak kanan. ngulang. Yang itu yang Eh, sum of total price itu tadi kan total udah muncul aja gitu, gimana sih? Kan ini nah, kan dari yang sebelah kiri kan. iya. Ini Terus Mas uh, ngedrag aja nih. Ini select pivot table yang pertama nih semuanya atau ada ada apa icon ini yang hitam terus garis apa panah kanan nih. Ini kan udah otomatis ke select semua tuh pivot table yang pertama. Mas Ctrl C aja terus ke korong yang baru atau mana itu Ctrl V aja. Ini dia bikin pivot table baru. oh jadi dari dua gitu ya, cuman kontrol apa copy paste doang ya. Copy paste doang. Nanti otomatis Oh bikin pivot table itu baru. Nanti tinggal itu ada diganti ini. lagi Oke diganti oke lagi oke. itunya seperti Ya, itu. makasih. Atau kan bisa kalau pakai manual kan lama tadi kayak insert dulu lah segala macam. Nanti tinggal Ctrl C, Ctrl V langsung jadi. Nah, ini kan potong bentar boleh Mas? iya. Berarti logikanya kalau kita punya satu table data, ketika kita bikin itu pivot 5 pivot, berarti dia memiliki storage 5 kali dong. Berarti setiap pivot punya data mentah gitu. Jadi berat banget berarti ya, kesimpulan gitu ya. Eh kalau Mas Ctrl C, Ctrl V doang, data mentahnya ini aja, Mas. Jadi nggak berat sih, Mas. Cuman kalau data mentahnya banyak banget sih emang kadang-kadang bisa bikin berat sih emang. Kalau data mentahnya ada 2 sheets gitu kan, masing-masing data mentah ada pivotnya itu bikin berat emang. Cuman kalau masih data satu masih 200 ini masih aman sih, Mas. Nggak terlalu berat. Siap, siap. Seperti itu. Jelas ya. Nah, terus kalau ini jelas ya. Kalau contoh saya kan tadi pakai slicer ya, yang contoh yang jadi itu. Ini saya mau jelas yang timeline aja sih. Ini timeline kan fiturnya ada bulan, ada kuartal. Kuartal juga bisa pilih 2 kuartal, 3 kuartal, atau bandingin K1 ke nggak bisa dibandingin ya. Kontrol ternyata nggak bisa. Jelek nih, harusnya bisa. Nah, terus kalau di contoh saya kan saya pakai slicer ya untuk tanggal tahunnya itu. Ini kita bisa bikin slicer baru. Tadi di contoh saya pakai years ya. Nah, tapi jeleknya kalau pakai yearsnya ada beginian nih.
Seperti itu sih. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Kan kayak contoh saya kan. Ntar lo belum belum nyambung ke yang kanan kan. Ini kan nyambungkan udah seperti itu. Ini nggak ada yang dipilih, nggak kosong. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, kok kalau di saya kok munculnya bukan angka gitu ya, persen-persen yang munculnya ya? Yang mana? Ini semuanya berapa persen itu gimana? Kenapa ya? Oh, diklik kanan aja, Mas, diklik kanan. So values as 0. Oh, no calculation. Tadi kan saya jelasin yang persen tadi ya. Oh, oke, dari tadi. Belum Oke, balik coba ya. lagi. Nah, terus juga ini enaknya pivot juga bisa bandingin, misalkan begini. Kita bikin pivot baru ya. Maaf. Misalkan kita mau bandingin tahunnya, bukan kota. Bentar, sebentar ya. Yang pivot table baru nggak saya sambungin. Bentar nih. Ini pivot juga bisa ngitung kenaikannya itu. Different from. Years ya kan. Nah, ini adalah di 2025 kenaikannya berapa sih dari 2024? Selisih sih, ini naik 10, naik 43 segala macam. Seperti itu. Nah, terus kita mau lihat nih, misalkan ada data baru, misalkan ya, kita ambil 3 data bawah deh, kita copy paste aja ya. Nah, baru kita masukin sebagai 2026 misalkan. Enak ya, tadi kita udah format as table, ketika udah gini, bisa di sini data, maaf, gimana yang refresh, saya lupa kadang-kadang. Refresh, nah ini kan ada refresh all, muncul kan 2026. Enaknya kita tadi apa, bikin data mentahnya kita ubah dari sebagai table dulu, seperti itu. Ketika delete, kita delete lagi, kita delete ya, kita refresh all lagi, atau bisa di klik kanan refresh. Nah, refresh ini kita bisa ini sih apa, ada di option saya lupa tapi di mananya, pokoknya enter, kalau googling aja lah cara ngedit ataupun nge-setting refresh di Excel, ada kok di
googling YouTube banyak seperti itu. Ini dari Bapak Ibu ada pertanyaan sampai sekarang? Ada yang tanya lagi? Ada chat? Udah jelas Bapak Ibu? Ada yang belum paham lagi nggak? Ini saya mau lihat dari yang data jadi ini nih, lihat file data jadi, terus di bagian pivotnya ya, itu kan ada yang di hide itu ya di ujung ya, yang di kolom apa W sama X. Betul. Nah itu kalau saya diklik 2 kali kan muncul muncul itu ya, detail 1, detail 2 itu datanya sebenarnya di mana sih itu? Gimana sih Mas? Itu Kan jadi ada. kalau kita Kalau klik 2 kali ini, data jadi, ini dua sebenarnya kali. itu emang fitur di pivot sih, kita bisa bikin Oh. detail lagi, bikin tabel sendiri lagi. Nah kayak gitu kan tuh. Iya, emang jadi ketika kita klik 2 kali ini, jadi dia bikin sendiri detail sendiri, Mas. Emang bukan data di mana, bikin sheet sendiri. Jadi dia bikin ibaratnya ngopi data yang ada di sini kali ya, tapi di filter yang sesuai Boston sama, misalkan saya klik di sini nih, di Boston sama Januari. Dia otomatis langsung ngambil data yang di sini, yang hanya Boston sama Januari doang. Jelas ya? Iya, berarti bikin tabel baru gitu ya? Bikin tabel baru, ibaratnya beginilah. Kalau secara manualnya. Tadi kan Boston sama Januari yang kita klik ya. Kita Januari kita filter. Saya 2024 doang ya, maaf. 2024 doang ya. 2024. Januari kita filter 2024, terus sama Boston. Manualnya kayak gini. Terus kita copy paste ke detail baru. Sama kan? Jelas ya? Enak kayak gitu. Ya, jelas. Pivot dari kita klik sini. Terus Angels, nah langsung bikin detail sendiri dia, bikin table sendiri. Oh, itu tabel baru. Oke. Jadi nggak usah manual langsung. Ibaratnya, misalnya bosnya misalnya, Mas, kayak ngefilter manual, kayak ngefilter lebih cepat ya. Betul. Tinggal klik filter ya. Tinggal klik doang. Nah itu, makasih Mas, juga saya juga itu belum saya jelasin juga tadi. Paling itu aja Bapak Ibu ya. Makasih nih udah luangin waktunya nih dengerin ocehan saya, ya buat pelajaran saya juga, biar makin kadang-kadang ya beginilah kalau kita belajar data ini, kalau nggak diolah-olah sendiri ya lupa-lupa lagi, lupa inget. Semakin kita sering ngolah data, insya Allah mungkin lebih fasih lagi kita ngolah-olah. Ya mungkin itu aja, mungkin Bapak Ibu boleh tadi yang saya minta tadi boleh mungkin di share pelatihan hari ini di story-nya, ataupun juga bisa Bapak Ibu bisa subscribe YouTube saya tadi di chat saya, di PPT saya tadi udah saya jelasin. Terus mungkin juga bisa kalau ada Bapak Ibu peluangan bisa mengunjungi web traktir saya untuk tipsnya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kurang sempurna pengajarannya hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya.